Seorang guru pesantren di Bandung, Jawa Barat memperkosa 12 santriwati. Tindakan bejat itu dilakukan sejak tahun 2016 hingga 2021. Rumah di kawasan Cibiru, Bandung, Jawa Barat ini menjadi saksi bisu aksi bejat seorang oknum guru pesantren terhadap 12 santriwatinya. HW yang berkedok pengajar tega memperkosa para santriwatinya. HW melakukan aksinya di berbagai lokasi, mulai dari bangunan yang dilabeli pesantren, apartemen, dan sejumlah hotel. Tindakan asusila yang dilakukan HW berlangsung dari tahun 2016 hingga awal tahun 2021. Bahkan beberapa korbannya yang masih berumur belasan tahun telah melahirkan. Kini kepolisian daerah Jawa Barat tengah menangani kasus ini. Pelaku sudah ditahan sejak Juni 2021. Polisi memang sengaja tidak merilis kasus tersebut dengan alasan mengantisipasi dampak sosial dan psikologis dari anak yang menjadi korban pelecehan. Di awal Mei itu ada laporan terkait ada pencabulan yang dilakukan oleh salah satu dosen pengajar di pesantren yang ada di daerah Cibiru terhadap anak-anak santrinya yang berusia masih belasan tahun. Nah, mengapa kita tidak rilis? Karena ini menyangkut dampak sosial dan dampak psikologis dari anak yang mengalami pelecehan seksual tersebut, sehingga kita tetap melakukan penyidikan dan sekarang sudah berada di tangan kejaksaan, dalam artian berkas dan tersangka sudah disampaikan atau dikirim kepada kejaksaan. Jadi itu benar sekali bahwa kita sudah melakukan penyidikan. Kasus ini pun membuat geram Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia meminta HW ditindak tegas dan dihukum seberat-beratnya. Minta ke Pak Kapolda untuk segera diusut dan dihukum seberat-beratnya. Dan sudah ada pendampingan dari DP3 AKB ya, dari unit kerja untuk perlindungan anak yang sudah kami tugaskan juga, dan kami titip kepada para bupati wali kota untuk terus memonitor kegiatan-kegiatan di wilayahnya masing-masing supaya hal seperti ini tidak terulang. Atas perbuatannya, HW yang merupakan tenaga pendidik didakwa melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Tindak asusila terhadap santriwati di Bandung, Jawa Barat rupanya terjadi di sebuah tempat yang berkedok pesantren. Hal itu diungkap Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak P2TP2A Garut, Jawa Barat. Mereka diiming-imingi belajar gratis di pesantren pelaku yang hanya diasuh oleh pelaku. Mereka karena belajar di sana. Itu apalagi kurun waktunya memang dari 2016 sampai 2021 sampai kemarin di waktu Mei ini terbongkar semuanya. Ya, gitu ya. Dari 11 berapa anak, Bu? Asal Garut? 8 dari Garut. Dari semua dari kita. Jadi 8, 1 sampai ada 2 anak. Nah ini tapi dari semua sekarang selama 6 bulan semua sudah lahir. Jadi kan tadi di TV saya melihat 2 lagi hamil, tidak. Sekarang semua sudah dilahirkan. Sudah lahirkan? Iya, semua ada di ibunya mereka masing-masing. Berapa anak itu, Bu, yang sudah melahirkan? Semuanya 8. Oh, 8. 8 dari anak-anak ini. Jadi sebenarnya mereka sekolah di sana juga karena gratis. Jadi mereka banyak bertalian saudara dan tetangga. Jadi seperti yuk kita belajar di sana gratis. Nah inilah awalnya. Dan mereka kurun waktu 2016 sampai 2021 mereka ada di sana. Nah itulah anak-anak itu. Jadi di waktu mau lebaran, nah inilah salah satu pedulinya orang tua yang melihat kenapa anak saya berubah. Nah dari situlah akhirnya dengan ditemani oleh kepala desa mereka melapor ke Polda Jabar. Nah itu awalnya seperti itu. Selama dalam pendampingan P2TP2A, Bu, beberapa korban bercerita perlakuan pelaku ini. Oh semua, karena semua dari Polda Jabar BAP di tempat ini. Mereka pertama sebelum kembali kepada masyarakat, kepada rumahnya, semua ada di rumah aman kami. Jadi bagaimana detail ini psikolog kami yang menanyakan bagaimana kejadian merinding. Anak-anak yang masih rata-rata di bawah 13 tahunan gitu ya, mereka waktu itu belajar
diperlakukannya seperti itu. Modusnya seperti apa, Bu? Yang utama biasa dirayu apa dipaksa? Ya pasti ada kepaksaan. Oh, Keterpaksaan, tapi kan mereka tidak bisa untuk berontak karena mereka masih belajar di lingkungan itu. Dan apalagi walaupun dibilang pesantren, ternyata pengajarnya yang mengurus pesantren itu cuman si pelaku. oh. Orang tua korban perkosaan guru HW buka suara. Orang tua menceritakan bahwa anaknya mulai masuk pesantren pelaku saat lulus sekolah dasar. Tanpa sepengetahuannya, anaknya menjadi korban kebejatan pelaku hingga melahirkan anak. Berikut penuturan salah satu orang tua korban. Anak kamu hamil nggak, katanya gitu. Saya kan bingung, nggak tahu apa-apa. Masa nuduh anak saya hamil gitu? Kan anak saya lagi sekolah, lagi pesantren. Jadi saya nggak percaya. Satu hari dikasih tahu, besoknya saya mungkin ya kalau kata bahasa Sunda ke kiai lah, cari doa. Nah, sampai 2 orang saya nyari. Nah, setelah itu anak saya itu nangis. Dilihat sama ibunya bahwa anak saya mengaku, ya saya udah punya anak. Anak kamu di mana? Anak saya ada di Bandung. Di Bandungnya di mana? Di base camp. Sama siapa? Sama teman-teman saya. Nah, Saat ini kan pelaku sedang proses hukuman ya di kejaksaan. Apa yang menjadi harapan keluarga untuk pelaku ini? kalau saya mungkin sama orang tua korban, sama ingin dihukum yang seberat-beratnya, nyampe ya kalau kata orang lain dikebiri lah. Soalnya apa, sakitnya orang tua, sakitnya anak, sampai sekarang aja anak saya itu nggak mau sekolah, putus sekolah.